Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ika Listiana, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Pada kegiatan micro-teaching ini, saya melaksanakan praktik mengajar dengan materi yang berfokus pada Al-Quran dan juga hadis yang menggunakan model GBL atau Game Based Learning. Selama mengikuti mata kuliah micro-teaching, saya memperoleh banyak sekali pengalaman yang sangat berharga dalam mengembangkan kemampuan mengajar saya. Pengalaman yang sangat berkesan bagi saya yaitu ketika pertama kali melakukan praktik micro-teaching di depan dosen dan juga di depan teman-teman. Pada saat itu saya merasa sangat gugup karena baru pertama kali, namun pengalaman tersebut menjadi awal proses pembelajaran yang sangat berarti bagi saya sebagai seorang calon guru. Nah, selama mengikuti perkuliahan micro-teaching, saya merasakan banyak perkembangan dalam diri saya. Salah satunya yaitu saya menjadi lebih percaya diri ketika berbicara di depan kelas. Jika sebelumnya saya merupakan pribadi yang malu atau kurang yakin dengan kemampuan yang saya miliki, sekarang saya lebih berani untuk tampil dan menyampaikan sesuatu atau menyampaikan sebuah materi. Selama praktik micro-teaching, saya harus belajar untuk mempersiapkan diri saya dengan lebih matang sebelum mengajar, mulai dari menyusun modul ajar, membuat media pembelajaran, hingga mengatur waktu pembelajaran dari kegiatan pembuka sampai kegiatan penutup agar kegiatan belajar itu menjadi lebih efektif. Nah, berikut saya tampilkan cuplikan saya saat praktik micro-teaching. Anak, kemarin di kelas 7, kalian pasti sudah belajar tentang ilmu tajwid, betul? Ada yang ingat kita kemarin tuh belajar apa kelas 7? Ada bacaan Lam Syamsiah dan Al-Qamariyah dan juga Gun. Nah, sekarang kita akan belajar hukum bacaan Ro dan Lam Jalalah. Kita mendalami ilmu tajwid. Nah, setelah membaca ini, apakah kalian menyadari bahwa setiap huruf Ro yang ada di ayat tersebut itu berbeda cara membunyikannya? Saat praktik micro-teaching, masukan yang paling berkesan bagi saya yaitu untuk menyampaikan materi secara lebih runtut berdasarkan subbab yang telah disusun. Agar apa? Agar peserta didik itu memahami materi secara jelas atau secara mudah. Setelah menerima masukan tersebut, saya berusaha untuk memperbaiki cara mengajar dengan membuat poin-poin materi secara lebih teratur dan mengikuti alur pembahasan yang telah disusun dalam modul ajar saya. Dengan demikian, penyampaian materi menjadi lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Dari mata kuliah micro-teaching ini, saya memperoleh pembelajaran bahwa menjadi seorang guru itu tidak semudah yang saya bayangkan. Tidak hanya membutuhkan penguasaan materi saja, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi, lalu mengelola kelas, menerima kritik dan saran, dan menjadi seorang guru itu harus terus melakukan perbaikan diri. Lalu, rencana pengembangan diri saya sebagai calon seorang guru profesional, saya akan terus berusaha untuk mengembangkan kompetensi diri saya. Dalam kompetensi pedagogik, saya akan meningkatkan kemampuan menyusun perangkat pembelajaran seperti modul ajar dan juga media pembelajaran, lalu memilih metode yang sesuai dan meningkatkan kemampuan mengelola kelas dengan baik. Lalu dalam kompetensi profesional, saya akan terus memperdalam pemahaman materi tentang pendidikan agama Islam. Lalu dalam kompetensi sosial, saya akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi saya dan bekerja sama dengan peserta didik maupun teman sejawat. Sedangkan dalam kompetensi kepribadian, saya akan terus melatih rasa percaya diri, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab sebagai seorang calon pendidik atau sebagai seorang pendidik. Nah, melalui pengalaman micro-teaching ini, saya belajar bahwa menjadi seorang guru itu adalah proses yang terus berkembang. Oleh karena itu, saya akan terus belajar dan juga memperbaiki diri agar dapat menjadi guru yang profesional dan juga bermanfaat bagi peserta didik. Dan oke, cukup sekian refleksi mata kuliah micro-teaching dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.